terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan saral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk bulan Desember. Waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bumi terhadap matahari. Ya, kurang lebih tidak sampai lagi 1 bulan. Bumi ini akan kembali memulai pergerakan barunya tanggal 1 Januari 2026 setelah bergerak melintasi lintasannya selama 365,1 hari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Ya, itulah yang disepakati sebenarnya masa 1 tahun. Dan bertepatan ini sudah masuk Jumadil akhir, ya kurang lebih 3 bulan, bulan suci Ramadan. Bulan yang umat Islam nantikan itu akan tiba. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kita kesempatan untuk menyambutnya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kajian kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang musibah atau penyebab musibah dan bagaimana kita menyikapi musibah. Karena pada akhir-akhir ini luar biasa. Kita saksikan saudara-saudara kita terutama di Aceh ya, kemudian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, korban jiwa sudah luar biasa. Ini sudah mendekati 1.000. Kemudian mana yang hilang belum didapat dan itu sudah hampir dipastikan. Kalau sudah beberapa hari ini tidak didapat, ya tinggal keajaiban Tuhan yang memberikan kemungkinan masih selamat ya. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi kita semua umat Islam, para pemirsa. Nah, dalam Al-Quran memang ditemukan 3 kosakata yang berkaitan dengan musibah ya. Kosakata yang pertama, Allah menyebutnya itu sebagai fitnah ya. Fitnah, kemudian terkadang juga Allah menyebut bala ya. Ini semua bermakna ujian atau cobaan. Dan kosakata yang ketiga adalah asap. Sekarang pertanyaannya, musibah yang silih berganti melanda bangsa kita ini, apakah masuk pada kategori fitnah, bala, atau jangan-jangan sudah sampai pada asap? Tapi kita berdoa mudah-mudahan belum sampai pada tahap atau tahapan yang ketiga ini asap. Ya. Nah, Allah menggunakan kosakata bala ketika cobaan itu cukup kuat atau cukup tinggi cobaannya. Misalnya yang menimpa Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan dulu untuk menyembelih anaknya. Itu Allah menyebutnya balaul mubin. Itu cobaan yang cukup berat itu. Anak satu-satunya ya. Kemudian diperintahkan untuk dikorbankan
Allah menggunakan kosakata bala. Nah, kemudian asap yang bermakna siksaan, ya, itu bukan lagi ujian, dan itulah banyak kita temukan sejarah di dalam Al-Quran. Karena insya Allah Allah itu maha rahman kasih sayang terhadap hambanya. Pasti diawali dengan peringatan, ya. Diingatkan dulu, kalau sudah diingatkan berkali-kali lantas hambanya masih tetap juga berbuat kemaksiatan, ya, barulah bala. Misalnya yang pernah menimpa kaumnya Madian, kemudian kaumnya Lut, dan itu semua adalah sudah masuk kategori asap, dan itu sudah keterlaluan. Tetapi sebelum asap itu, ya, sebelum datangnya asap, itu ada peringatan. Ada peringatan. Dan perlu dipahami para pemirsa bahwa asap itu lebih banyak disebabkan sebenarnya oleh perilaku. Ini ya terkadang kalau ada banjir, kalau ada longsor, kemudian kalau ada bencana, itu terkadang orang-orang yang berkomentar itu orang-orang saintis, misalnya geologi. Jarang kita temukan bahwa yang banyak memberikan komentar, berargumentasi itu adalah teman-teman yang bisa mencerahkan dari sisi spiritual. Ya, karena sekali lagi lebih banyak perilaku yang memancing datangnya bencana daripada kondisi fisik dari suatu wilayah. Memang kita tahu misalnya daerah-daerah tertentu itu labil namanya, ya, tanahnya itu labil, ya. Tetapi sepanjang Allah masih mencegah datangnya, terjadinya banjir, terjadinya longsor, itu akan terhindar, ya. Di Sulawesi Selatan ini banyak titik-titik yang sudah diprediksi akan terjadi gempa, tetapi kenyataannya tidak. Berarti ya di situ lebih dominan hak, ya, hak Allah, ya, karena masih banyak ulama yang selalu berdoa, selalu berzikir. Nah, inilah pendekatan-pendekatan yang perlu dimunculkan, ya. Para pemirsa Mutiara Iman yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kalau kita melihat, ya, bencana, apakah itu banjir, tanah longsor, gempa, ya, yang melanda suatu wilayah, melanda suatu masyarakat, ya. Kalau kita mengacu pada ayat yang saya gunakan tadi sebagai mukaddimah, itu memang akibat dari ulah manusia. Terjadi kerusakan di darat dan di laut. Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu akibat dari ulahnya manusia. Dan Allah menyampaikan, pasti aku akan tunjukkan akibat ulah itu. Liyusikahum ba'dal ladzi amilu. Pasti aku akan tunjukkan. Apa tujuannya ditunjukkan? Supaya hamba aku kembali bertaubat. Kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa
Tarik benang merah. Temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Mutiara Iman yang insya Allah dimuliakan Allah, kita kembali bahwa apa yang kita saksikan ini ya, kalau kita mengacu pada ayat yang saya bacakan tadi, saral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, itu adalah akibat dari tangan ya, bahasanya di situ akibat dari ulah manusia. Ya, ulah manusia di sini saya coba kembangkan menjadi 3. Ya, saya bagi menjadi 3 bahwa ulah itu bukan hanya tangan fisik yang menebang hutan, yang membom terumbu karang ya. Tetapi bisa saja ulah itu adalah kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menerapkan pembangunan. Atau mungkin tidak disadari bahwa meskipun payungnya itu pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan namanya, tetapi setelah turun menjadi program, ya terkadang tidak diperhatikan ya. Nah, boleh jadi misalnya karena kepentingan target politik, bahwa kita akan mencapai surplus misalnya sekian 1 juta ton, sehingga kita tidak perhatikan lagi kelestarian lingkungannya. Kelestarian lingkungannya itu ulah. Jadi bisa ulah itu dalam bentuk kebijakan. Nah, bisa juga ulah dalam bentuk rakitan ilmu pengetahuan ya, yang memanfaatkan sumber daya alam, tidak memperhatikan kelestarian alam. Ya, misalnya ilmu pertanian hanya mengejar produksi tetapi tidak memperhatikan bagaimana kelestarian alam, bagaimana kesehatan konsumen yang memakan produksi pertanian dan yang bergerak di sektor pertanian ya. Nah, sehingga saya mencoba menyuarakan itu bahwa ilmu pertanian masa depan ya itu harus memperhatikan 3 aspek ya. Dia produktif memang untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi jangan lupa harus perhatikan itu bagaimana kelestarian lingkungan, bagaimana kesehatan konsumen dan produsen sendiri, kesehatan petaninya, kesehatan yang makan harus diperhatikan ya. Jadi bukan lagi yang kita kejar yang penting maksimal tinggi produksinya, tetapi harus dipertimbangkan 2 aspek. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian penyebab yang bisa memicu datangnya bencana ya, yang jarang juga diungkap adalah penegakan hukum. Klaim kebenaran yang dilandasi oleh nafsu. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Allah menyampaikan di surah Al-Mu'minun 2371 ya. Itu Allah menyampaikan ketika klaim kebenaran itu yang melandasi adalah nafsu, yang benar yang disalahkan, yang salah dibenarkan, tunggulah itulah awal kehancuran alam. Berarti ini persoalan perilaku lagi kan? Jadi lebih banyak sebenarnya lebih banyak pemicu datangnya bencana itu perilaku. Ya, Madian ya, kaumnya Madian itu ada 3 di situ perilaku yang memicu sehingga digulung oleh gempa. Apa itu? Curang dalam timbangan. Nah, curang dalam timbangan itu bisa timbangan keadilan, bisa juga timbangan fisik.
di pasar ya banyak pedagang yang curang. Kemudian mengambil hak yang bukan haknya atau mengambil haknya orang lain. Mohon maaf, itulah mungkin salah satunya korupsi. Jadi kita harus hati-hati ini. Korupsi, kemudian yang ketiga adalah banyak gangguan, banyak begal. Itu juga memicu. Jadi rupanya penegakan hukum juga akan memicu datangnya bencana. Apalagi yang lain itu kurang kita bersyukur. Kurang kita mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya kita terlalu serakah untuk memanfaatkan alam ini, mengeksploitasi alam. Coba ini kita saksikan di media ya, barulah kelihatan itu banyak banyak pohon yang sudah ditebang itu hanyut, itu baru muncul semua. Para pemirsa, bagaimanapun kita sembunyikan sesuatu yang tidak baik itu pasti akan muncul. Akhirnya kan muncul kan, banyaknya pohon yang ditebang hanyut. Dan inilah penyebab. Jadi banjir longsor itu kan sebenarnya penyebab utamanya itu kan salah satunya. Penyebab utamanya itu kan ada hujannya itu berlebihan, tidak bisa lagi berlebihan. Nah, yang disebabkan oleh apa yang disebut dengan anomali iklim. Kenapa terjadi itu ya? Ketidaknormalan iklim karena pemanasan bumi atau global warming ya, yang kita sudah tahu, sering kita ini sudah bahasa umum, terlalu panas ini bumi. Nah, kenapa panas ya? Karena terjadi apa yang disebut dengan pelepasan karbon emisi. Padahal karbon itu adalah bahan dasar kehidupan. Tidak bisa kita hidup kalau tidak ada karbon. Tetapi karbon yang menjadi masalah kalau dia lepas ke atas, ke langit. Ya bahasa umumnya ke langit. Kalau bahasa ilmu pengetahuannya ke atmosfer. Kenapa dia lepas? Tanaman yang mengikatnya dirusak oleh manusia. Atau dieksploitasi yang berlebihan. Hutan ditebang karena kepentingan ekonomi, kepentingan jangka pendek. Mohon maaf, inilah yang kita rasakan sekarang. Inilah yang kita rasakan sekarang. Mungkin saya dulu waktu masih S1 itu selalu yang dianggap merusak lingkungan itu peladang berpindah. Berapa sih peladang berpindah yang bisa dirusak oleh peladang berpindah? Mungkin paling tinggi 1 hektar, setengah hektar, 1/4 hektar. Dan itu akan subur kembali itu karena dia tidak berlebihan memanfaatkan alam. Nah sekarang apa? Siapa yang habiskan sampai ribuan hektar? Ini perlu kita coba merenung bersama. Bangsa kita ini sudah luar biasa, silih berganti terjadinya musibah, banjir, tanah longsor. Mari kita koreksi diri kita semua ya. Dan Allah menyampaikan tadi itu, harus kembali, liusikahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un, supaya kembali bertaubat. Bertaubat itu tidak cukup hanya ucapan. Ya, bagi yang berbuat itu, misalnya tadi itu yang menebang, ya jangan berhenti menebang. Kalau perlu kita menanam. Karena mohon maaf, ini adalah pemicu cepat datangnya hari kiamat. Cepat lambatnya datangnya hari kiamat sangat ditentukan oleh perilaku manusia. Dan ini tidak sebentar akan dipulihkan, ini lingkungan dipulihkan alam. Coba kalau diameternya tanaman itu, ya lingkaran batangnya sampai ada yang sampai puluhan meter, kemudian ditebang untuk kepentingan ekonomi, kepentingan jangka pendek, ya kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Berapa ratus tahun baru bisa kembali itu diameter atau lingkarannya sampai puluhan meter. Tetapi kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak menanam kembali, kemudian kita tidak memelihara, kita tidak berniat untuk bagaimana memulihkan kembali bumi ini sebagai khalifah, kemudian kita selalu berdoa, karena tinggal ini yang dibutuhkan sebenarnya. Saya selalu mengatakan kondisi alam ini sudah beginilah, kita langganan banjir. Tetapi tidak usah khawatir, karena insya Allah apa susahnya Allah ketika sudah mau jatuh di atasnya BTP misalnya, atau di atasnya Makassar, sudah mau jatuh hujannya, kemudian karena doa kita semua, ya zikirnya pada ulama, doanya para ulama, doanya semua kita ini,
bisa saja awan itu digiring, dipindahkan angin. Di atasnya Pantai Losari atau di atasnya Losari baru jatuh itu hujan. Inilah pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan, ya. Pendekatan yang kita lakukan. Saya lanjutkan lagi sedikit bahwa penyebab yang lain inilah yang banyak dimunculkan ketika ada bencana. Oh, itu memang katanya faktor geologinya memang begitu. Tanahnya memang labil. Hanya itu yang banyak orang bicara, ya, orang ini ya. Oh, itu memang rawan gempa di situ karena lempengnya begini. Mohon maaf terkadang saya mengatakan bagaimanapun lempengnya, ya, itu sebagai peringatan. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki terjadinya gempa, tidak akan terjadi. Inilah modal kita sebagai orang yang beragama. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, ya. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita menyikapi ini kondisi yang sudah luar biasa, terkadang mengerikan, ya. Nah, tentu kalau kita bagi dua, yang pertama adalah yang mengalami bencana itu atau yang mengalami musibah. Bagaimana? Ya, agama mengatakan ya harus bersabar, kan. Yang pertama adalah mengambil hikmah. Mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa, ya. Kemudian tentu bagaimana bertaubat kalau memang masyarakat di wilayah itu yang terkena dengan musibah merasa terlibat, karena kita sudah tahu semua diri kita itu. Apakah kita juga terlibat? Misalnya terlibat di dalam tadi itu menebang hutan, ya. Tentu harus kita bertaubat. Allah itu maha menerima taubat, bahkan Allah itu sangat senang, ya, kepada hambanya yang ketika dia berbuat kesalahan bertaubat. Bahkan malaikat itu akan mendoakan. Ada ayat dalam Al-Quran itu bahwa orang yang berbuat kesalahan lantas cepat bertaubat, itu malaikat akan turut mendoakan orang yang, ya, cepat untuk bertaubat ketika berbuat kesalahan, ya. Nah, dari situ juga akan datang pertolongan, ya. Jadi sabar, ya. Nah, ini jalur untuk bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah, ya. Nah, kita bisa temukan di surah ketiga 142, ya, pribadi bersabar, tetap melaksanakan amal saleh, jangan karena kena musibah
seakan-akan menyesali Tuhan. Justru harus kita mendekat, kemudian bersabar. Dengan kesabaran itu nanti itu Allah akan datang menolong. Allah akan membersamai ketika yang kena musibah itu bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu menolong, selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar. Ya. Laksanakan amal saleh. Ya. Bisa kita lihat di surah Hud 11-11 itu ya. Tetaplah berusaha melaksanakan amalan baik, ya, mendekatkan diri. Ya. Nah tentu dalam konteks masyarakat ya tentu bagaimana? Ini bermacam-macam, ya, bisa menyikapi. Ada yang menyikapi bahwa itu kan hanya peristiwa alam biasa kan. Ya. Tetapi ada juga ya perlu kita introspeksi diri. Jangan-jangan ini adalah peringatan. Dan kita berdoa bukan asap, karena kalau asap itu sudah luar biasa. Jangan-jangan kita masyarakat ini misalnya diperingati. Kita diperingati, jadi kita semua harus mengintrospeksi diri ya. Dalam kita menyikapi kejadian-kejadian musibah atau bencana yang terjadi. Nah kemudian bagaimana yang menyaksikan? Ini juga cobaan. Contoh misalnya kita masyarakat Sulawesi Selatan, bagaimana sikap kita membantu, di mana solidaritas sosial kita melihat saudara kita di Aceh. Saya kira pada kondisi itu tidak cukup hanya doa. Harus kita ikut membantu juga ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah banyak sekarang kan dibuka itu untuk berdonasi, membantu saudara-saudara kita di Aceh ya. Bahkan yang mampu untuk mendatangi Aceh secara fisik ya. Misalnya teman-teman dari kedokteran, kemudian mahasiswa kedokteran, itu banyak yang terjun langsung ke sana untuk membantu. Nah itu adalah bentuk solidaritas sosial kita. Nah kemudian ya kita yang tidak sempat ke sana, ya tentu bagaimana mengirim donasi, kemudian berdoa. Ya guru kita Ki Haji Nasaruddin Umar menyampaikan tadi pagi itu ceramahnya bahwa disinilah sebaiknya kita kunut, kalau perlu setiap waktu salat itu kunut. Karena ini bangsa ini sudah luar biasa. Ya, karena ini terkadang juga teman-teman kenapa mau kunut, kenapa ini ya. Ya minimal pada subuh, karena itu katanya betul-betul itu bisa mengeliminir ya terjadinya atau bertambahnya bencana. Ya. Ya. Kita diharapkan untuk selalu berdoa berjamaah. Ya, untuk bagaimana mendoakan saudara-saudara kita, dan kita berdoa mudah-mudahan ya Sulawesi Selatan itu tetap terhindar dari bencana yang menimpa bangsa Indonesia. Ya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan ya, yang pertama bahwa datangnya bencana bukan hanya akibat dari perlakuan fisik kita, misalnya merusak lingkungan, merusak hutan. Tetapi kalau kita mengacu pada informasi Al-Quran, lebih banyak sebenarnya yang memicu datangnya bencana itu adalah perilaku. Tadi saya contohkan misalnya perilaku mengambil haknya orang, curang dalam timbangan, kemudian bagaimana penegakan hukum, bagaimana kurang kita bersyukur ya. Nah kemudian kedua, memang cara pandang kita bagaimana menghargai alam harus kita munculkan di kehidupan bermasyarakat. Saya istilahkan sebagai bagaimana alam itu kita pelajari dari aspek-aspek spiritualnya. Bagaimana kita sadar bahwa kita ini semua tercipta dari unsur alam. Kita tercipta dari unsur air, badan kita terbentuk dari unsur tanah. Kita bisa hidup karena ada oksigen dari tanaman. Ya. Kemudian banyak pelajaran dari masyarakat tradisional ya, masih mensakralkan alam, misalnya di Majene itu sangat luar biasa ya. Tetapi itu sudah mulai hilang semua, sudah mulai hilang. Jadi inilah perjuangan kita ya di Kementerian Agama. Kita coba menyuarakan itu ya. Guru kita Menteri Agama menyuarakan namanya pendekatan ekoteologi ya.
Saya coba menyuarakan juga ekoetnoteologi. Bagaimana kita merakit suatu ilmu ini yang terpadu antara budaya, kemudian ilmu lingkungan dan agama. Ini 3 yang harus dimunculkan dalam kesadaran kita untuk menghargai alam. Kita bagian dari alam, kita terkoneksi dari alam, bahkan kita terbentuk dari unsur alam. Para ilmuwan ya harus, jangan-jangan masyarakat tradisional lebih menghargai alam daripada kita ini yang tinggi ilmu kita, tetapi justru ilmu kita lah yang berkontribusi dalam merusak lingkungan. Nah, sehingga saya mencoba menyampaikan bahwa ada 3 jalur untuk kita cepat melejit mendekat kepada Tuhan, bergerak menuju puncak perjalanan spiritual kita. Tidak cukup hanya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah ritual, tidak cukup hanya memperbaiki hubungan sosial kita, tetapi jangan lupa bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan alam ini. 3 ini yang harus diperbaiki. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan ya. Mari kita menghargai alam, mari kita merawat bumi ini, karena sekali lagi cepat lambatnya dunia kiamat sangat ditentukan oleh perilaku manusia. Saya kira itu para pemirsa, berkontribusi untuk menghargai, merawat alam sesuai kemampuan kita. Ya minimal jangan buang sampah sembarangan. Kalau tidak bisa kita menanam tanaman, jangan kita merusak tanaman. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.